Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Saya harapkan rekan-rekan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, mahasiswa sekalian, di sini kita kembali lagi bersama saya, tutor online UT pada mata kuliah Pendidikan IPS pada jenjang sekolah dasar. Baiklah, pada materi hari ini kita masuk pada minggu atau sesi kelima, sesi keempat atau sesi kelima, ya. Saya harapkan rekan-rekan mahasiswa sudah mempelajari materi-materi sebelumnya dengan cukup baik, sehingga wawasan-wawasannya bisa diimplementasikan untuk materi-materi berikutnya. Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari tentang konsep dasar geografi. Nah, kemarin kita sudah banyak mempelajari ya berbagai jenis konsep seperti ekonomi, sosiologi, ya, konsep dasar sejarah. Nah, itu merupakan bagian dari IPS. Nah, sekarang kita masuk pada konsep dasar geografi itu sendiri. Baiklah, di sini saya terdapat PPT ya. PPT ini juga sudah saya share di apa ya? Di sistem e-learning ya. Dan saya harapkan teman-teman juga sudah membacanya dengan baik. Oke, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat terkait dengan PPT ini, yaitu tentang materi konsep dasar geografi. Nah, di sini ada pertanyaan hello. Silakan dijawab ya. Nah, sudah siapkah kalian mempelajari materi berikutnya? Nah, harus siap ya. Harus siap sebagai mahasiswa itu kita harus sering belajar, sering menghafal ya, harus suka dengan materi-materi yang baru, harus menyukai hal-hal yang baru. Nah, kalau sudah, mari kita mulai. Kita mulai ya. Selanjutnya terkait dengan konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi ini ya, itu sebenarnya sudah kalian pahami sebenarnya karena kalian sudah melewati SMA kan? Sudah melewati SMA dan dinyatakan lulus pada mata pelajaran geografi. Nah, di sini sifatnya itu recalling, diskusi. Bukan saya yang paling banyak memahaminya, tetapi kita diskusi berbagi ilmu. Oke, di sini kita lihat terkait dengan konsep dasar geografi. Untuk tujuannya pada mata kuliah hari ini ada empat yang harus dipelajari. Yang pertama mendeskripsikan ruang lingkup pengetahuan geografi ya. Nah, ada ruang lingkupnya, ada batasan-batasan geografinya. Lalu yang kedua mengidentifikasi konsep esensial. Konsep esensial geografi itu apa saja? Selanjutnya objek studi geografi dan prinsip-prinsip geografi itu sendiri. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan pada slide berikutnya. Baiklah, sebelum kita memahami pengetahuan dasar geografi, di sini ada peta konsep terkait dengan materi. Nah, ada ruang lingkup geografi, ya, ada konsep esensial geografi, objek studi, dan prinsip geografi, aspek geografi. Nah, di sini silakan teman-teman pelajari ya dari buku model ya, karena kita pedomannya adalah model yang ada di RBV UT. Untuk sekarang, kita masuk pada ruang lingkup pengetahuan geografi ya. Untuk ruang lingkup pengetahuan geografi, masuk pada pengertiannya. Nah, pengertian dari geografi itu sendiri itu berasal dari dua bahasa. Bahasa Yunani ya, terdapat dua teologi. Yang pertama geo. Geo itu kalau orang Yunani menyebutkannya bumi. Bumi. Bumi di sini terdapat merupakan seluruh isi kajian dari bumi, permukaan bumi. Grafi. Grafian itu adalah lukisan atau gambar. Artinya ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah, grafian itu sama dengan ilmu ya, ilmu yang mempelajari tentang bumi. Namun, pemahaman ini itu sangat luas kalau kita mengkaji tentang bumi ya, karena bumi itu bisa tercakup pada ilmu matematik, ilmu sains, ya, sehingga diperlukan adanya ruang lingkup batasan-batasan yang membedakan geografi dengan ilmu yang lainnya.
Nah, di sini ada beberapa pengertian geografi menurut para ahli ya. Yang pertama ada Immanuel Kant. Nah, ini ahli-ahli yang memang berperan besar dalam geografi. Nah, Immanuel Kant ini berprinsip bahwa disiplin ilmu geografi memiliki objek studi benda-benda atau gejala yang tersebar di seluruh muka bumi. Itu menurut Immanuel Kant, pengertian dari geografi. Bukan saja bumi secara keseluruhan, tetapi objek studinya merupakan benda-benda atau gejala yang tersebar di muka bumi. Yang kedua ada Bintarto ya, menjelaskan pengertian dari geografi, yaitu analisis gejala dan penduduk corak khas dalam kehidupan. Itu menurut Bintarto ya. Berarti membahas tentang gejala dan penduduk yang khas dalam kehidupannya. Gejala itu sama dengan masalah, masalah dan penduduk. Nah, jadi masalah kependudukan itu merupakan manusia dan corak yang khas dalam kehidupannya. Jadi permasalahan manusia menurut Bintarto ada tiga jenis permasalahan. Permasalahan manusia dengan manusia, itu yang pertama. Manusia dengan lingkungan, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah manusia dengan tempat tinggalnya. Nah, itu jenis-jenis permasalahan yang menurut Bintarto itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah Dardea Joni. Dia menegaskan bahwa ilmu geografi terdapat tiga jenis, yaitu spasial atau ruang, ekologi lingkungan, dan yang ketiga adalah wilayah. Nah, jadi ketiga jenis ini harus ada dalam ilmu geografi. Artinya geografi bukan objek yang luas, sangat luas, tetapi harus ada tiga kajian ini. Yang pertama ada wilayah, ya, ruang. Yang kedua ada lingkungan, ya, lingkungannya bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungannya. Lalu yang ketiga adalah wilayah itu sendiri. Selanjutnya masuk pada sejarah perkembangan geografi. Nah, sejarah perkembangan geografi itu hampir mirip dengan ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu yang lainnya. Kecuali agama Islam ya, itu jelas sejarahnya berasal dari perkembangan abad pertengahan. Kalau geografi, perkembangannya lebih jauh lagi. Dia berasal dari zaman Yunani kuno. Nah, penemunya ada Eratosthenes ya, Eratosthenes. Dia menemukan istilah geografi pada buku Geografika. Itu penemu dari geografi atau disebut sebagai Bapak Geografi Dunia. Nah, untuk buku Geografika ini dia mengistilahkan geografi menjadi dua teologis ya, geo dan graphians tadi yang dijelaskan pada slide pertama. Selanjutnya untuk ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi ini terdiri dari beberapa ya, yang membedakan geografi dengan ilmu lainnya. Jadi objek dari geografi itu sangat luas, sehingga terjadi perdebatan bahwa geografi itu merupakan induk dari ilmu pengetahuan alam. Tetapi dalam kenyataannya itu dibantah oleh beberapa ahli karena geografi itu memiliki batasan-batasan yang membedakan antara ilmu yang lainnya. Yang pertama ada disebut dengan geografi fisik. Geografi fisik ini contohnya seperti bentuk fisik yang ada di muka bumi. Nah, artinya sifatnya yang non sosial atau bukan manusia. Contohnya apa saja? Contohnya ada alam, iklim, hujan yang sifatnya non sosial atau bukan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah geografi sosial. Geografi sosial itu ada dua. Ada contohnya merupakan sifatnya sosialis atau manusia. Semua gejala yang berhubungan dengan manusia itu sendiri. Contohnya industri, urbanisasi, ya, wilayah perkotaan, migrasi, demo kemarin, itu juga masuk pada geografi sosial. Yang ketiga adalah geografi regional. Geografi regional itu sendiri mencakup pada wilayah secara khusus. Artinya gabungan antara manusia dan bukan manusia atau gabungan antara fisik dan sosial pada wilayah tertentu. Contohnya Kerinci ataupun wilayah Jakarta. Wilayah Jakarta ada manusianya ya. Ya, tentu ada penduduk, ada pemukiman, ada pemerintahan, itu sosial. Lalu ada
Fisiknya, apa contoh fisiknya? Laut, ya, Kepulauan Seribu itu masuk pada contoh fisik pada wilayah Jakarta itu sendiri. Itu contoh dari geografi regional. Yang ketiga, maaf, yang keempat adalah geografi teknis, keahlian pemecahan masalah. Nah, artinya teknis ini metode, metode pemecahan masalah dalam geografi. Salah satunya adalah pemetaan. Itu contoh dari geografi teknis. Untuk spesialis ruang lingkup geografi, nah di sini ada jenis-jenis ilmu yang membahas tentang ruang lingkup geografi. Nah, ini sebenarnya bisa kalian baca sendiri ya, terkait jenis-jenis ilmunya. Di geografi itu bagian cabang dari ilmu IPS sebenarnya. Bagian cabang dari ilmu IPS. Ternyata dari geografi ini muncul lagi anak-anak cabangnya. Nah, sangat banyak anak-anakan cabang tersebut. Nah, silakan kalian pelajari sendiri ya, bagaimana anak-anakan cabang tersebut dalam membahas tentang ruang lingkup geografi. Selanjutnya ada konsep esensial geografi dan contohnya. Nah, ini mungkin saya tidak menjelaskan secara detail ya, karena mungkin waktu, tetapi silakan kalian pelajari sendiri. Untuk konsep esensial geografi ada 10 ya. Di sini ada konsep lokasi, jarak, dan keterjangkauan. Lokasi jelas. Lokasi itu tempat tinggal manusia. Tempat tinggal manusia, di mana kita berada. Lokasi, atau kalimat tanyanya itu where, di mana. Nah, jadi lokasi ini tentu berhubungan dengan nama negara. Contohnya Indonesia, Malaysia, itu konsep lokasi. Selanjutnya ada konsep jarak. Konsep jarak itu berhubungan dengan eh, jarak dua lokasi yang berbeda. Itu sudah jelas ya, satuannya kilometer, nah, ataupun eh, dalam bentuk waktu bisa juga, misalnya dari kota A ke kota B, waktunya 1 jam dan sebagainya. Dan ini ada konsep keterjangkauan. Keterjangkauan itu mudah atau tidaknya lokasi itu bisa ditempuh. Nah, contohnya itu seperti kendaraan yang digunakan. Contohnya kita naik gunung, bisa nggak pakai mobil? Kira-kira. Nggak bisa kan, harus jalan kaki. Artinya keterjangkauannya itu sulit. Begitu juga dengan kota. Nah, itu konsep keterjangkauan. Selanjutnya masuk pada konsep morfologi. Nah, morfologi itu sendiri berhubungan dengan bentuk geografis permukaan bumi. Contohnya ada pegunungan, ada sungai, nah itu morfologis. Selanjutnya ada aglomerasi. Aglomerasi berupa pengelompokan kawasan industri. Contohnya itu berupa berupa Jabodetabek ya, kawasan industri di Bekasi. Nah, kenapa kok di Bekasi itu kawasan industrinya? Ya karena wilayah tersebut itu berpotensi dalam pengembangan industri. Misalnya banyak pasar yang berada di wilayah penyangga Bekasi. Nah, itu salah satu contohnya. Kenapa kawasan industri itu berada di kawasan Jabodetabek? Kenapa tidak di Jambi ataupun di Sumatera? Karena Jabodetabek memiliki penduduk yang banyak. Ada sebab akibat dari aglomerasi. Nah, itu. Selanjutnya ada konsep pola. Pola ini merupakan bentuk gejala yang ada di permukaan bumi. Contohnya bentuk pemukimannya bagaimana. Itu lebih ke teknis ya. Bisa dilihat dari citra satelit. Nah, ada pemukiman. Bagaimana bentuknya? Memanjangkah, bulat, atau tersebar? Nah, itu contoh dari pola. Nah, ini karena kalian mahasiswa, silakan kalian pelajari ya. 4 konsep terakhir. Nah, silakan kalian diskusikan di forum diskusi seperti biasa. Nanti akan saya nilai berdasarkan hasil diskusi yang telah kalian laksanakan. Oke, selanjutnya kita masuk pada objek studi geografi. Nah, objek studi geografi ini berhubungan dengan objek-objek dari geografi itu sendiri. Ada dua jenisnya. Ada yang disebut dengan objek material dan objek formal. Objek material geografi jelas, yaitu geo. Geo artinya bumi, itu objek material geografi. Di bumi itu, kalau dalam konsep geografi dibagi lagi menjadi 5.
Nah, 5 itu adalah atmosfer, lapisan udara, lito, batuan, hidro, air, bio, flora, fauna, kontro itu manusia. Nah, jadi untuk memahami ini cukup ambil kalimat berarti udara, lito berarti batuan, hidro berarti air, bio lapisan tumbuhan dan hewan, antro artinya manusia. Nah, ini contoh dari objek material geografi. Nah, ini silakan kalian pelajari juga. Contoh-contohnya sangat mudah kita lihatnya. Misalnya litosfer, batuan apa contohnya? Batu akik masuk litosfer ya. Nah, contohnya lagi emas masuk apa? Batuan juga ya. Emas, intan, perak, tambang itu masuk pada litosfer semuanya. Silakan kalian pahami sendiri ya. Selanjutnya kita masuk pada objek formal geografi. Objek formal geografi itu berbeda ya. Itu cara pandang kita memahami objek material. Nah, cara pandang dari objek formal ada 4. Yang pertama ada keruangan atau spasial. Keruangan itu berhubungan dengan wilayah, berhubungan dengan faktor wilayah yang yang dibatasi dengan keadaan alam. Contohnya wilayah pesisir. Nah, wilayah atau ruang pesisir. Nah, itu contoh dari keruangan. Nah, wilayah dataran tinggi. Nah, itu contohnya dalam memahami objek material tadi. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan itu hubungan antara manusia dan lingkungannya. Contohnya seperti tambang batu bara, atau tambang emas. Tentu ada pengaruh lingkungannya ya. Paling sederhana adalah contohnya seperti membuang sampah di sungai. Nah, itu masuk pada aspek lingkungan. Lalu yang ketiga adalah kewilayahan. Kewilayahan itu sifatnya politis. Contohnya batas administrasi, wilayah DKI Jakarta, wilayah Tangerang Selatan, wilayah Kabupaten Tangerang, Depok. Nah, itu contoh dari kewilayahan. Lalu yang terakhir adalah temporal, berhubungan dengan waktu. Nah, kita lihat waktu itu. Kenapa ibu kota Indonesia menjadi Jakarta? Karena pembangunan pada saat penjajahan itu terpusat pada Batavia, Jakarta, sehingga kita melanjutkan pembangunan pada era yang telah ada. Nah, karena dia dilanjutkan, tentu pemukiman-pemukiman terjadi bertambah. Jadi Jakarta itu tidak sama dengan sekarang ya. Jumlah penduduk Jawa itu nggak sama sekarang. Dia bertambah karena ada efek dari perubahan waktu tadi. Nah, itu waktu juga mempengaruhi ya. Waktu juga sangat mempengaruhi. Kita lanjutkan pada prinsip geografi dan pendekatan dalam geografi. Nah, prinsip geografi ini sebenarnya juga saya jadikan tugas ya, prinsip dan pendekatan. Nah, secara umum, prinsip deskripsi itu berhubungan dengan gambaran suatu fenomena. Datanya apa? Bisa peta, bisa diagram. Lalu yang kedua, ada interrelasi itu hubungan sebab akibat. Yang ketiga, distribusi itu persebaran ya. Persebaran suatu fenomena. Dan keempat adalah kronologi. Nah, silakan teman-teman bahas ya, diskusikan di dalam grup. Nanti saya akan berikan tugas ya, tugas terkait dengan prinsip-prinsip geografi. Nah, silakan dipahami, lalu silakan baca sumber yang telah saya berikan. Selanjutnya kita masuk pada pendekatan ya. Nah, pendekatan silakan juga bisa dilihat pada sumber modul itu sudah lengkap, silakan dipelajari dan dipahami secara bersama. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mungkin kalau ada yang salah dari ucapan ataupun perkataan, saya memohon maaf. Saya harapkan rekan-rekan mahasiswa selalu belajar ya, agar kita dapat berkembang dan agar kita dapat menyusul pada kampus-kampus yang terbaik di Indonesia.
Sekian saya Ilham, tuton UT pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan WA ataupun diskusi di e-learning. Untuk tugas tolong dikerjakan karena itu masuk nilai. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.